Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari salah satu fungsi dari 4 fungsi di dalam mengelola media massa. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada 4 hal ketika kita mengelola media massa. Yang pertama ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, ada pengarahan, dan terakhir evaluasi. Fungsi yang pertama, teman-teman, adalah perencanaan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita review dulu materi-materi sebelumnya. Ada yang masih ingat mengapa mempelajari manajemen media massa itu menjadi penting? Ada 4 hal. Yang pertama, karena yang dikelola adalah manusia, mengelola sumber daya manusia itu juga ada tiga hal. Yang pertama, mengelola bagian teknisnya, kemudian program, juga pemasaran, teman-teman. Yang kedua, adanya dualisme kepentingan. Institusi media penyiaran berada di bawah 2 kepentingan. Yang pertama ada kepentingan dari stakeholder ataupun pemilik perusahaan, dan yang kedua adalah dari masyarakat. Bagaimana sebuah institusi media massa harusnya memiliki program-program yang baik untuk masyarakat. Yang ketiga, adanya persaingan. Dan yang terakhir, untuk menjalankan fungsi dari media massa atau media penyiaran, yakni to inform, to entertain, to educate, dan terakhir sebagai media beriklan, teman-teman. Media massa itu penting dalam institusi media penyiaran. Ada 3 hal yang melatar belakang. Yang pertama, dalam manajemen media massa yang baik itu dapat mengarahkan kita untuk mencapai tujuan yang baik. Hari ini akan kita pelajari di dalam proses perencanaan. Ya, yang kedua, menjaga keseimbangan karena adanya perubahan-perubahan baik itu yang terjadi di eksternal maupun yang internal. Untuk itu, sebuah manajemen yang baik itu dapat menjaga keseimbangan sebuah organisasi. Dan yang terakhir adalah menjaga efektif dan pekerjaan-pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Efektif berbicara soal cara-cara yang digunakan, dan efisien berbicara mengenai sumber daya yang digunakan. Dan materi pekan sebelumnya kita juga membahas mengenai pengertian manajemen media massa. Ada yang masih ingat, teman-teman? Pemanfaatan sumber daya melalui proses untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber dayanya apa saja? Ada 4. Ada peralatan, sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya informasi. Proses ada 4. Apa saja, teman-teman? Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Hari ini yang akan kita pelajari adalah proses atau fungsi yang pertama, yakni perencanaan. Ya, fungsi manajemen atau prosesnya yang tadi kita singgung ada perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, directing atau actuating, kemudian pengawasan disebut juga dengan controlling, dan kembali lagi ke perencanaan. Ini berputar ya, teman-teman. Belum tentu ketika dia mencapai tujuan kemudian udah selesai, tapi bisa jadi dia melakukan rencana ulang. Kira-kira setelah tujuan jangka pendek kita tercapai, bagaimana nih tujuan jangka pendek selanjutnya untuk mencapai tujuan jangka panjang, teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu untuk materi ini. Fungsi pertama atau proses yang dilakukan pertama adalah perencanaan. Apa sih bicara soal perencanaan, teman-teman? Dalam kegiatan perencanaan adalah kegiatan penentuan tujuan dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam perencanaan mencakup penentuan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Sekali lagi, teman-teman, perencanaan berbicara soal kegiatan penentuan tujuan dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam perencanaan ada 4 hal yang harus diperhatikan, yakni apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Umumnya perencanaan di dalam sebuah organisasi
atau institusi media penyiaran itu tercantum di dalam visi dan misinya atau di dalam tujuan organisasi. Visi berupa cita-cita atau harapan untuk mewujudkan keadaan atau situasi yang ideal di masa depan. Misi berbicara soal maksud dan tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi visi itu tujuannya, cita-cita atau harapan yang harus ada di masa depan. Sementara misi adalah serangkaian tindakan atau pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mencapai si visi tersebut. Sebagai contoh, teman-teman, ini saya ambil dari website TV Muhammadiyah ya, TV Muhammadiyah. Visinya menjadi televisi dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar yang terdepan, cerdas dan mencerahkan, sekaligus sebagai salah satu amal usaha yang memberikan manfaat bagi umat dan keuntungan bagi persyarikatan Muhammadiyah, teman-teman. Nah, untuk mencapai visi tersebut menjadi televisi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya, TV Muhammadiyah melakukan berbagai misi tadi ya, strategi atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, melakukan kontrol sosial yang kritis, santun, bertanggung jawab, dan berwawasan luas melalui televisi berkarakter pendidikan dan dakwah yang cerdas berbasis Islam yang berkemajuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai media komunikasi antar warga anak bangsa dalam merajut kebinekaan dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan. Yang ketiga, menjalankan amal usaha bidang media massa yang bermanfaat bagi persyarikatan sekaligus menjadi sarana aktualisasi, kaderisasi, dan pengembangan sumber daya warga masyarakat. Selanjutnya menjadi sumber informasi, inspirasi, dan motivasi yang cerdas, berkualitas, imbang, dan memberi nilai tambah. Selanjutnya menjadi medium yang edukatif, ilmiah, rasional, dan religius, serta membentuk kepribadian bangsa melalui program pendidikan dengan kemasan yang menarik dan mudah dicerna. Selanjutnya, mengembangkan acara hiburan, apresiasi dan aktualisasi budaya Nusantara melalui program yang menjadi wahana kaya dan kreasi seni yang luhur, beradab, dan bermartabat. Teman-teman, di dalam visi harus benar-benar mencerminkan bagaimana visinya. Jadi, misi itu teknis, cara untuk melakukan atau mencapai visinya. Kemudian contoh lain, teman-teman, ini adalah lembaga penyiaran publik kita. Ini ada RRI ya, Radio Republik Indonesia. Tujuannya atau visinya terwujudnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia, teman-teman. Ya, misinya menjamin terpenuhinya hak warga negara terhadap kebutuhan informasi yang objektif dan independen sehingga memberikan kepastian dan rasa aman kepada warga negara serta menjadi referensi bagi pengambilan keputusan. Kemudian menjamin terpenuhinya hak warga negara terhadap pendidikan melalui siaran yang mencerdaskan dan hiburan yang sehat serta berpihak kepada kelompok rentan, pengungsi, orang terlantar, pekerja migran, pribumi, anak perempuan minoritas, suku terasing, serta disable. Kemudian ada 3, 4, dan seterusnya sampai ke 11. Nah, di dalam sebuah organisasi tentu saja teman-teman umumnya mempunyai visi dan misi. Misalkan UMY punya visi dan misi apa? Unggul dan Islami, muda mendunia. Nah, bagaimana kemudian cara UMY mencapai visi dan misi tersebut? Misalkan untuk muda dan mendunia, UMY punya lembaga kerjasama di mana bekerja sama dengan berbagai institusi di luar negeri. Misalkan ada teman-teman yang kemudian kelas internasional terutama yang wajib untuk berkegiatan di luar negeri minimal 1 semester, mereka mengikuti pertukaran pelajar. Itu salah satu cara yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan kita, muda mendunia, seperti itu teman-teman. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi pun itu berlaku sama di dalam sebuah institusi media penyiaran. Bagaimana media penyiaran itu punya visi, punya tujuan, dan harus ada misinya. Bagaimana sih cara mencapai tujuan tersebut? Ya, itu yang dimaksud dengan perencanaan. Nah, teman-teman, perencanaan itu punya jangka pendek dan jangka panjang, tergantung ya kembali lagi kepada organisasinya. Gitu. Selanjutnya, dalam perencanaan yang utama adalah penentuan tujuan tadi ya, si visi ini.
Tujuan yaitu pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang tapi dimaksudkan untuk dicapai di waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi, perusahaan atau institusi media penyiaran. Ya dulu mungkin WMB pun ketika bicara soal unggul dan Islami muda mendunia itu tujuan yang belum tercapai. Sekarang mungkin tercapai, tapi mungkin juga belum 100% mungkin lah ya teman-teman, karena kelas internasional juga tidak ada di semua prodi misalkan. Salah satu contohnya, selain mahasiswanya, dosen-dosennya pun juga harus mendunia. Misalkan ada salah satu program visiting science, jadi dosen-dosen harus mengajar minimal 1 kali atau menjadi pembicara di luar negeri atau di taraf atau di forum-forum internasional, konferensi dan lain-lain. Begitu teman-teman. Jadi dalam perencanaan tadi penentuan tujuan itu ya yang ada di depan, belum ada sekarang. Bu, kalau tujuan sudah tercapai terus seperti apa? Nah makanya setelah perencanaan nanti di akhir ada proses evaluasi. Oh ini tujuannya sudah tercapai belum? Kalau sudah tercapai kemudian apalagi nih yang harus kita lakukan kalau sudah tercapai. Tapi kalau belum tercapai, kenapa nih belum tercapai? Apa nih yang salah? Itu fungsi evaluasi. Seperti teman-teman. Nah, kemudian di dalam perencanaan atau di dalam tujuan ini mencakup hasil akhir yang diinginkan di waktu mendatang, teman-teman. Jadi belum ada sekarang, tapi mendatang inginnya seperti apa sih TV-mu tadi? Atau inginnya seperti apa sih RRI tadi? Gitu. Dengan mengarahkan usaha atau kegiatan yang bisa dilakukan seperti sekarang. Jadi teman-teman dalam penentuan tujuan itu juga harus relevan dengan strategi yang bisa dilakukan. Oke, misalkan dia ingin programnya mendunia, tapi bahasanya Indonesia semua atau bahasanya lokal semua, bahasa Jawa teman-teman. Tapi tidak ada misalkan subtitle yang berbahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang mendunia. Oke, bolehlah Jawa bahasanya, tapi kemudian harus ada subtitlenya. Ini misalkan inginnya programnya mendunia tapi tidak ada subtitlenya lah bahasa mudanya, sehingga bagaimana orang-orang mendunia itu bisa tahu seperti itu. Itu ya salah satu contohnya teman-teman. Jadi tujuan itu mencakup hasil di mendatang dan dengan mengarahkan usaha atau kegiatan saat ini, dan itu pun harus relevan. Bagaimana supaya relevan? Yaitu dikerjakan oleh orang-orang di dalam manajemen media tadi, sumber daya manusianya yang mengarahkan kegiatan-kegiatannya. Seperti itu teman-teman. Adapun tujuan dalam institusi media penyiaran ada 3. Yang pertama tujuan pelayanan ya. Tadi bicara soal dualisme kepentingan, manajemen sebuah media massa harus mampu juga memenuhi kebutuhan dari audiensnya. Tujuan pelayanan. Yang kedua ada tujuan ekonomi. Karena kita berbicara soal institusi media yang komersil, tentu saja salah satu yang dipertimbangkan adalah tujuan ekonomi, dan yang terakhir adalah tujuan personal masing-masing dari sumber daya manusianya. Kita bahas satu-satu teman-teman. Tujuan dalam institusi media penyiaran, tujuan pelayanan mencakup kegiatan penentuan program yang dapat menarik audiens. Penentuan program yang dapat memenuhi minat dan kebutuhan audiens, sekaligus kegiatan penentuan peran media penyiaran di tengah masyarakat. Bikin program yang bagus, kemudian mereka harus punya positioning nih. Kira-kira media tersebut di mata masyarakat itu fungsinya apa? Apakah dia lebih mengarah kepada to inform, memberikan informasi, misalkan televisi berita, atau dia lebih cenderung to entertain, untuk menghibur saja, atau dia punya kecenderungan to educate, memberikan pendidikan, teman-teman. Ini salah satu gambar indeks kategori program siaran yang sudah saya sampaikan juga teman-teman ya. Ini berdasarkan analisis yang dilakukan atau penelitian yang dilakukan oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Riset periode 2 tahun 2019 ini memperlihatkan kategori program siaran televisi yang dinilai berkualitas. Jadi ada talk show, berita, wisata dan budaya, program anak, dan religi yang diukur berdasarkan standar yang sudah dilakukan. Ini
dikatakan program yang berkualitas. Tujuan pelayanannya bisa tercapai ke masyarakat. Mungkin dia seimbang antara to inform, to educate, dan to entertain kepada masyarakat, teman-teman. Tujuan dalam institusi media penyiaran yang pertama tadi tujuan pelayanan, bagaimana posisinya di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, teman-teman, tujuan dalam institusi media penyiaran ada tujuan ekonomi, mencakup hal-hal yang terkait dengan posisi keuangan media penyiaran bersangkutan dengan perhatian utamanya tertuju pada target pendapatan, target pengeluaran, target keuntungan, dan target rating yang ingin dicapai, teman-teman. Ya tentu saja ya, kadang-kadang juga banyak media yang tidak melupakan fungsi atau kegiatan-kegiatan kapitalismenya, misalkan bikin program yang ya udah asal banyak yang nonton aja, tidak tahu itu bermanfaat atau tidak misalkan, atau bikin program ya sudah yang senang-senang aja, yang menghasilkan keuntungan yang banyak saja, itu bisa jadi salah satu tujuan ekonomi. Namun harus seimbang tadi, teman-teman, tujuan pelayanannya juga, tujuan ekonominya juga ya, karena kalau tidak punya tujuan ekonomi, misalkan bagaimana mereka bisa membayar karyawannya, bagaimana karyawannya bisa sejahtera misalkan. Ya, kalau ini gambar yang di sebelah kanan bicara soal rating. Ini contoh ilustrasi saja, teman-teman. Nah, terakhir dalam institusi media penyiaran ada yang namanya tujuan personal, ya, tujuan individu yang bekerja pada media penyiaran yang bersangkutan. Misalkan dia bekerja di TV A, ingin mendapat pengalaman, keahlian, kepuasan kerja, dan lain-lain, teman-teman. Ini gambar ilustrasi orang-orang yang atau sumber daya manusia yang bekerja dalam institusi media penyiaran. Nah, begitu teman-teman, materi hari ini kita fokus berbicara mengenai perencanaan di dalam fungsi manajemen media massa atau di dalam menjalankan manajemen media massa. Fungsi perencanaan berhubungan dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan umumnya tercantum di dalam visi dan misi. Visi berbicara soal sesuatu yang tidak ada sekarang namun diharapkan ada di masa depan. Misi adalah cara-cara atau strategi yang dilakukan institusi media penyiaran agar bisa sampai kepada tujuannya. Begitu, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.